Kita lanjutkan sesi 2. Jadi dari sesi yang pertama tadi kesimpulannya adalah bahwa kepailitan ini lembaga yang disediakan oleh pemerintah untuk memaksa seorang debitur membayar hutangnya, melaksanakan kewajiban hutangnya, prestasi yang harus dilakukan. Berikutnya adalah para pihak. Siapa saja para pihak yang terlibat? Yang pertama hakim pengawas, hakim satu orang yang ditugasi oleh majelis pengadilan niaga untuk mengawasi jalannya kepailitan. Yang kedua kurator. Kurator ini ada dua profesi. Yang pertama adalah pengacara, advokat yang memiliki sertifikat khusus yang belajar tentang kurator. Yang termasuk yang kedua profesinya adalah akuntan publik, karena memang ini berkaitan dengan hitung-hitungan terkait dengan menilai aset gitu. Maka akuntan publik pun juga boleh menjadi seorang kurator. Yang ketiga panitia para kreditur. Para kreditur ini berkumpul membentuk namanya panitia para kreditur, dan mereka melaksanakan kesepakatan yang disebut sebagai rapat para kreditur. Berikutnya, apa akibat hukum pernyataan pailit? Bagaimana seorang debitur setelah putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan niaga? Yang pertama, terjadi sitaan umum kekayaan debitur. Semua aset atau aset yang senilai dengan hutangnya akan dimintakan sita oleh kreditur kepada pengadilan. Nanti pengadilan akan melihat apa yang misalnya hutang aset itu senilai dengan hutangnya. Nanti kemudian dinyatakan pailit. Maka kemudian kalau Anda temukan di rumah, bangunan atau tanah, itu biasanya rumah ini dalam sengketa kepailitan misalnya. Sengketa tanah ini dinyatakan dalam sengketa pailit, merupakan budel kepailitan. Hati-hati jangan melakukan transaksi dengan tanah atau bangunan seperti itu, karena pasti akan dirugikan. Yang kedua, kepailitan hanya kekayaan bukan pribadi. Artinya bahwa yang bisa disita itu hanya aset, hanya kekayaan yang disebut aset, bukan pribadi. Misalnya contoh, ada seseorang yang badannya bagus, kuat gitu, kemudian dinyatakan pailit. Ayo kamu kalau begitu karena utangnya nggak cukup misalnya, dia disita. Misalnya dia ikut kreditur bekerja berapa tahun tanpa dibayar, nggak boleh. Itu maksudnya bukan pribadi. Misalnya debitur misalnya punya anak, anaknya bagus gitu ya, disita, itu nanti bisa dijual, nggak boleh. Yang dimaksud dengan sita adalah hanya harta kekayaan. Harta dikuasai oleh kurator. Walaupun si debitur masih mampu, tapi dia tidak bisa menguasai. Kurator sering beberapa kali bisa upaya dia bekerja sama dengan pemilik harta, yaitu debitur, untuk mengelola bersama-sama aset itu. Namanya going concern. Going concern ini sebenarnya adalah upaya bagaimana bisnis bisa berlanjut, berharap sambil menunggu pembeli yang datang, asetnya terus berkembang, asetnya terus berjalan. Karena kreditur juga punya kepentingan kan, bagaimana hutangnya terbayar. Maka misalnya kalau ada hotel yang dipailitkan, maka hotel itu bisa saja dijalankan. Kurator karena ada dua profesi tadi, advokat dan akuntan publik, dia bukan pebisnis hotel, maka mungkin dia tidak bisa sebaik praktisi hotel. Nah kebetulan debitur praktisi hotel, boleh, maka bisnisnya bisa berjalan. Going concern namanya.
Namun tetap yang mengelola itu adalah si kurator. Debitur hanya membantu si kurator, kepentingannya agar si aset tetap terjaga nilainya, pemasukan makin banyak, asetnya tambah banyak. Nah, itu kan kepentingan si kreditur lebih terjamin. Yang keempat, setiap ada tuntutan atau gugatan kaitannya dengan harta si debitur, itu tidak diajukan kepada debitur, tetapi diajukan kepada kurator, karena kurator sudah bertindak mewakili debitur. Kreditur preference tetap dapat laksanakan haknya. Siapa itu kreditur preference? Kreditur preference adalah kreditur yang memegang jaminan. Bisa jadi debitur ini punya hutang kepada kreditur lain. Kreditur ini dia pernah hutang, misalnya saya hutang dong 200 juta, jaminannya mobil. Nah, mobil itu senilai 500 juta. Nah, si kreditur yang pegang jaminan mobil tadi itu namanya kreditur preferred, kreditur yang diutamakan untuk pemenuhan prestasinya. Maka kalau sampai debitur dinyatakan pahit, maka kreditur yang tadi pegang jaminan mobil boleh menjual mobil itu terlebih dahulu. Harganya, lakunya berapa, diambil hutang beserta bunga dan biaya-biaya, sisanya dikembalikan tidak kepada debitur tetapi kepada kurator. Itu tentang akibat hukum pernyataan pailit. Terakhir, apa upaya yang bisa dilakukan apabila terjadi kepailitan? Yang pertama adalah penundaan pembayaran. Tadi saya katakan syarat yang pertama itu adalah debitur tidak bayar utang. Syarat yang kedua, kreditur lebih dari satu. Dan yang syarat yang ketiga adalah adanya hutang lebih dari satu. Yang keempat, adanya hutang yang sudah jatuh tempo. Maka upaya yang bisa dilakukan adalah meminta kepada kreditur yang sudah jatuh tempo tadi untuk menunda pembayaran, atau misalnya minta minta rescheduling gitu. Minta penundaan hutang, tolong dong saya belum bisa bayar bulan ini, bisa nggak saya bayar bulan bulan depan. Nah, begitu penundaan saja itu artinya sudah tidak terpenuhi syarat yang keempat tadi. Yang kedua, verifikasi piutang. Verifikasi piutang diverifikasi, dicocok-cocokkan. Ini bisa nggak? Ini kreditur satu misalnya, ini ada utang kreditur satu, kreditur dua. Kreditur satu sudah jatuh tempo, kreditur dua belum. Maka bisa jadi kreditur dua misalnya membayari utang pada kreditur satu. Jadi krediturnya tinggal satu, hutangnya ada dua, 1 dan 2M, 1M dan 2M. Maka itu saja itu sudah menunda kepailitan atau bisa menghapuskan kepailitan. Yang ketiga, perdamaian. Ya, perdamaian bahasa Belandanya akur. Dan diresepsi ke dalam bahasa Jawa sing akur ojo do gelut. Nah, misalnya perdamaian itu ya damai ya, hutang udahlah nggak usah dibayar. Nanti saya gantian, kamu utang saya nggak usah bayar, kamu nggak usah bayar. Yang keempat, insolvensi. Jadi yang hutang-hutang yang sudah saling